Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapin hati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapin hati. Kita mau membawa persembahan yang terbaik pada hari ini. Kita mau memberi persembahan yang terbaik. Kita memberi bukan karena kita sanggup atau kita mampu. Kita mau belajar memberi karena kita menghargai Dia hadir pada pagi hari ini. Mari sambut Dia. Muliakan namanya. Tinggikan namanya. Lepaskan kerinduan Bapak Ibu kepada Dia. Dia yang tidak terhampiri oleh pikiran manusia. Dia yang berlari untuk mendapati Bapak Ibu dan saya. Kenalilah hatinya. Kenalilah jalan pikirannya. Mari kita sambut Dia. Seperti bangsa Israel yang menyambut Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Dengan penuh excited, dengan penuh gelora. Sambut Dia. Mari kita awali hari ini dengan roh. Dan kita akhiri hari ini dengan roh. Tuhan berkata kepada murid-murid, berdoalah dan berjaga-jagalah. Sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih bahwa doa, seringkali doa tidak membuat Tuhan mengerjakan apa yang kita inginkan. Tetapi doa
membuat kita mengerti apa maunya Tuhan. Doa membuat Bapak, Ibu, dan saya sadar ada pribadi yang ingin didengar, ada pribadi yang begitu ingin memiliki hubungan yang spesial, memiliki hubungan yang khusus dengan Bapak, Ibu, dan saya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia dengan apa yang ada pada Bapak, Ibu. Sembah Dia. Mari kita sambut. Mari kita siapkan hati kita. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di dalam surga. Mulialah nama-Mu. Kuduslah Engkau Tuhan. Suci, suci, suci. Engkau yang suci. Engkau yang kudus. Engkau yang mulia. Katakan di dalam doa Bapak Ibu. Puji Dia. Sembah Dia. Kudus, kudus, kudus. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus. Agunglah perbuatan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, saya diberi ilustrasi tentang 3 jenis bola. Bola yang pertama terbuat dari kristal yang begitu indah, begitu cantik. Tetapi ketika bola itu mengalami benturan, bola yang terbuat dari kristal itu pecah. Itulah gambaran seperti orang Kristen pada umumnya. Ia memelihara kekudusan, memelihara kesuciannya. Akan tetapi, rapuh terhadap dosa.
karena ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia tidak membiarkan Roh Kudus yang mengerjakan segala sesuatunya. Ia berusaha untuk hidup kudus. Ia berusaha dan berusaha. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengingatkan pada pagi hari ini, jangan berusaha untuk hidup kudus. Tapi hidupilah kekudusan itu. Hidupilah kekudusan itu. Allah itu kudus. Maka kuduslah kita. Kita tidak melakukan segala sesuatu untuk, tapi kita bergerak dimulai dengan kata dari. Kita melakukan bukan untuk kekudusan, tetapi kita bergerak dari kekudusan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada terangnya yang ajaib. Sama halnya kita bekerja bukan karena upah, tapi kita bekerja karena kita yang mengupah. Sadari identitas yang Tuhan pulihkan. Jika kita adalah anak Allah, bersikaplah seperti anak Allah. Berkata-katalah seperti anak Allah. Milikilah pengertian seperti anak Allah. Lalu bola yang kedua terbuat dari batu. Ia sangat kuat, sangat keras. Ia tidak rapuh seperti bola yang terbuat dari kristal. Ketika jatuh pun, benda di sekitarnya hancur. Tetapi ia tidak mengalami kehancuran. Itu seperti orang Kristen yang hatinya membatu, berdiri dari keangkuhannya. Bergerak dari keangkuhannya. Membawa banyak kehancuran di mana-mana.
Ia hanya bisa dijadikan sebagai landasan, sebagai dasar. Kemudian bola yang ketiga terbuat dari karet. Ia tidak memiliki keelokan seperti kristal. Tetapi ketika tekanan datang, ketika masalah datang, ketika orang lain menjatuhkannya berkali-kali, ia menyadari ia harus melambung lebih tinggi. Ia nggak peduli ketika orang lain berusaha menjatuhkannya berkali-kali. Yang ia pikirkan adalah untuk terus melambung lebih tinggi. Itu seperti keadaan hati orang Kristen yang sudah diubahkan. Mungkin ia tidak pandai dalam mengajar, mungkin ia tidak pandai dalam bercakap-cakap, tetapi ia memiliki kerendahan hati. Ia mau dikoreksi, mau ditegur, mau bertumbuh, mau melambung bersama-sama dengan Tuhan. Saya nggak tahu pada pagi hari ini, di hati Bapak Ibu, apakah jenis hati Bapak Ibu dari ketiga gambaran bola yang tadi saya sebutkan? Apakah cantik seperti kristal, tapi rapuh, atau kuat seperti batu, tetapi menghancurkan? Atau yang tidak secantik kristal, tetapi memiliki kerendahan hati yang mau terus melambung ketika tekanan-tekanan datang? Sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, berhenti untuk melakukan introspeksi diri, berhenti untuk melakukan menilai-nilai diri, tetapi izinkan Roh Kudus yang mengkoreksi hati Bapak Ibu. Izinkan Dia bekerja. Izinkan Dia yang menyelidiki sampai kepada kedalaman hati Bapak Ibu. Mari, kenalah Dia. Kenalah Dia. Katakan, Roh Kudus, selidiki saya. Jangan-jangan saya tidak lebih baik daripada orang yang saya anggap hina. Jangan-jangan saya tidak lebih baik dari mereka yang saya anggap berdosa. Maafkan kami Tuhan, ketika selama ini kami salah menilai, kami salah memandang. Kami menggunakan standar hidup kami untuk menilai seseorang, bukan mengenakan standar Kristus untuk melihat dalam kasih. Maafkan kami Tuhan.
ketika Bapak Ibu mengundang Tuhan hadir, ketika kita mengundang surga hadir pada pagi hari ini, atmosfer tempat di mana Bapak Ibu berada pun berubah. Sebab rohmu Bapa ada di sini. Kami merasakan tanda-tanda ada di segala penjuru. Sebab rohmu Allah ada di sini saat ini, pada pagi hari ini. Rohmu ya Tuhan tercurah atas kami semua. Kami butuh hadirat-Mu. Hadirat-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Meluaplah, meluaplah di tempat ini, meluaplah di hati kami, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan yang melingkupi kami. Engkaulah alasan kami datang pada pagi hari ini. Kami hanya ingin Engkau Tuhan. Kami datang untuk mengalami kasih-Mu. Kami datang untuk mengalami perjumpaan dengan-Mu. Kami datang untuk terkoneksi dengan-Mu Tuhan. Tenggelami kami. Tenggelami kami dengan kasih-Mu. Ikat kami. Ikat kami dalam cinta-Mu, dalam ketulusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Cinta-Mu Tuhan yang mengikat kami. Kasih-Mu Tuhan yang menudungi kami. Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercayai sebuah otoritas. Otoritas ilahi. Kuasa surga. Akan tetapi, tanpa otoritas, seseorang bisa memperoleh yang namanya kuasa. Bahkan kuasa dapat dimiliki dari mana saja, termasuk dari udara. Dari matahari, bulan, bahkan bintang. Melalui transfer urapan. Atau bahkan pengakuan iman terus-menerus. Dan juga dapat dicuri
dari orang lain. Banyak orang yang berusaha mengumpulkan tenaga seperti ini, kuasa seperti ini, dan dapat memperolehnya dengan mudah, lalu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir setan, dapat membuat tanda-tanda ajaib. Lalu mereka mengira telah memperoleh otoritasnya dari Tuhan. Itu tidak benar, Bapak Ibu. Itu kekuatan jiwa. Otoritas hanya diberikan oleh Tuhan Yesus melalui ketaatan kepada kehendak-Nya. Kehendak-Nya adalah Ia ingin berbicara di dalam hati Bapak Ibu, agar dapat mengubah cara berpikir kita dengan cara berpikir Dia melalui firman-Nya. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar Dia, membukakan kebenaran-kebenaran, dan berendam dalam kasih-Nya. Seperti yang Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini. Banyak orang disibukkan dengan dirinya sendiri, dengan pengakuan iman, meditasi, bahkan menyembah Allah dengan puji-pujian, menarik-narik urapan dari berbagai benda, atau lari ke sana ke sini untuk menerima transfer urapan atau kuasa dari orang lain. Akan tetapi enggan mendengar suaranya. Seperti jemaat di Korintus yang dapat melakukan banyak mukjizat, banyak perkara. Tapi Rasul mengatakan mereka adalah bayi-bayi rohani yang tidak bisa menerima makanan keras. Itu bukanlah seperti yang Tuhan inginkan, menurut keinginannya sendiri, bukan maunya Tuhan Yesus. Bagaimana agar kita dapat memperoleh otoritasnya? Ketika seorang wanita yang sakit pendarahan mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menyentuh aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru,
banyak orang mengerumuni dan mendesak Engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat Tuhan tidak dapat menahan kuasa-Nya mengalir keluar dari dirinya. Dia adalah kasih yang tidak bisa mengingkari dirinya untuk mengalirkan kasih itu kepada Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Ketika kita melekat pada pribadinya, melekat pada hatinya, bahkan Tuhan pun tidak dapat menahan kuasa-Nya mengalir keluar. Tuhan tidak dapat menahan dirinya untuk memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya melekat pada hatinya, mari datang mendekat, temui hatinya. Sejak bumi dijadikan, sampai sekarang bumi ini tidak pernah dimiliki oleh si iblis. Akan tetapi, bumi dikuasainya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam terjemahan lainnya dikatakan, be fruitful. Tuhan menghendaki kita, Tuhan menghendaki Bapak, Ibu, dan saya untuk berbuah. Buah apa yang kita persembahkan di depan Tuhan pada pagi hari ini? Buah pertobatan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Mari kita renungkan.
di saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di saat Bapak, Ibu, dan saya bertobat, buah apa yang sudah dihasilkan dari pertobatan Bapak, Ibu, dari pertobatan saya? Ketika iblis menjatuhkan Adam dan Hawa, iblis merampas kuasa dan otoritas Adam terhadap bumi ini. Kekuasaannya itu yang ia tawarkan kembali kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berpuasa, dalam pencobaan di atas gunung yang tinggi, sambil memperlihatkan seluruh kekayaan bumi, tetapi Tuhan Yesus inginkan kita, Bapak, Ibu, dan saya, dan semua anak-anak Allah yang lahir dari Allah, merebut kembali apa yang menjadi milik kepunyaannya, dengan cara memberikan diri kita agar ia dengan bebas mengerjakan pekerjaan Bapa di tengah-tengah dunia ini melalui tubuh Bapak, Ibu, dan saya. Tuhanlah yang memiliki seluruh isi dunia ini. Mazmur 50 ayat 12 berkata, "Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Akankah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara khawatir akan masa tuamu? Apa yang hendak kamu pakai dan apa yang hendak kamu makan? Semuanya itu Tuhan sediakan kepada kita ketika Ia tinggal di dalam Bapak, Ibu, di dalam saudara-saudara, dan saya. Matius 6 ayat 25 berkata, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu?" Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang,
yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Saya mendapatkan pesan pada pagi hari ini. Ada di antara Bapak Ibu atau siapapun yang mendengar sesi doa pada pagi hari ini. Hingga saat ini masih khawatir akan masa depannya. Apa yang hendak dimakan, apa yang hendak dipakai. Janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Tidak kuatkah tangan Allah sanggup menopangmu? Kurang kuatkah tangan Tuhan memberkatimu? Bertobatlah. Bertobatlah pada pagi hari ini. Bertobatlah saat ini. Tuhan, ketika Engkau mengalahkan si iblis melalui ketaatan-Mu yang sempurna, Engkau yang berkata bahwa segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah dikaruniakan Bapa kepadamu. Tuhan, aturlah seluruh bumi dan pergunakanlah untuk mendidik dan menyempurnakan rencana-Mu dengan manusia. Ajari kami untuk memiliki pola di mana kami menyadari keberadaan mereka membuat kami sempurna. Pencobaan-pencobaan yang Engkau izinkan Tuhan dapat menguatkan otot-otot rohani kami. Sama seperti dahulu Engkau menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan hujan api dan belerang. Demikian juga Engkau sekarang mempertobatkan kami untuk mengatur bangsa-bangsa untuk datang dan berlutut di bawah kaki-Mu. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Akan tetapi, segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba, dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan. Semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Tuhan,
Ketika Engkau datang, atmosfer pun berubah di tempat ini. Sebab rohmu Bapa ada di sini. Kami merasakan tanda-tanda ada di segala penjuru. Kami merasakan ruang di mana kami ada saat ini penuh dengan kemuliaan. Sebab rohmu Allah ada di sini. Sebab kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan yang tidak terbatas, kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di sini. Jika ada di antara Bapak Ibu, di antara saudara-saudara, atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, yang saat ini mengalami luka pada ujung jarinya karena terjepit sesuatu, saya mau mengatakan, sudah sembuh. Bahkan yang pada pagi hari ini memiliki pikiran, apa yang hendak kami masak pada hari ini? Apa yang hendak dimakan pada hari ini? Saya hanya mau mengatakan, berhentilah memikirkan hal-hal yang dapat fana. Berhentilah memikirkan perutmu untuk sesaat. Kejarlah Dia. Ketika hadiratnya datang pada saat ini, kejarlah hadiratnya. Temui Dia selama Dia masih mau ditemui. Kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadilah ya Tuhan, di bumi seperti di dalam surga. Bapa, dengarkanlah seruan umat-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang membebaskan kami, membebaskan bangsa ini dari seteru yang jahat kemarin, dan membebaskan bangsa ini dari seteru yang jahat pada hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Sadarkah Bapak Ibu? Sadarkah kita bahwa kita adalah minoritas di negeri ini? Sadarkah kita? Sadarkah Bapak Ibu? Kita adalah mayoritas dalam doa dan kuasa. Kita adalah mayoritas dalam otoritas dan kuasa. Karena Allah, Ia berkenan kepadamu. Sembah Dia. Sembah Dia.
Saya melihat sebuah buah jagung, walaupun satu, ia memiliki butiran-butiran yang dapat banyak, yang dapat menumbuhkan banyak benih. Walaupun satu, ia menumbuhkan banyak benih. Tetapi jagung tidak dapat tumbuh begitu saja. Harus ada kulit yang terbuka, harus ada kulit yang terpecah. Izinkan Roh Kudus memecahkan kulit jagung yang ada bersama Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pecahkan kulit yang ada di dalam hidup kami, sehingga benih ilahi ini dapat bertumbuh, dapat berakar. Engkau lihat Bapa, hati putra dan putrimu yang mencari kasih-Mu di pagi hari ini. Terimalah penyertaan Bapa. Terimalah kasih Tuhan yang mengalir. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus penyertaan Roh Kudus, penyertaan Tuhan Yesus, sampai Ia kembali datang ke bumi ini menjemput Bapak, Ibu, dan saya di awan-awan yang permai, atau sampai kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami banyak belajar pada pagi hari ini. Kami mau lebih lagi. Kami mau terus bertekun. Belajar mengerti isi hati-Mu. Singkapkan setiap rahasia-rahasia yang belum kami ketahui. Singkapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua tersingkap, semua terbuka, terlepas. Telinga yang tidak dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas, terlepas, tersingkap di dalam nama Tuhan Yesus. Tulang-tulang yang panjangnya tidak sama rata pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulang itu sama rata, sama panjang, sama rata, sama panjang. Hayo, tulang-tulang itu melar, tulang-tulang itu berjalan, tulang-tulang itu melebar, sama besar, sama panjang. Tangan, kaki, pundak, semua sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesempurnaan itu. Terimalah kesempurnaan itu. Rasakan kasih-Nya. Rasakan kuasa-Nya. Kuasa-Nya hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai pada sesi hari ini. Teruslah Tuhan. Teruslah berkata-kata. Teruslah mengajar kami sepanjang hari ini. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini bersama-sama di dalam kasih dan kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami materaikan doa pada pagi hari ini dengan nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan
Amin. Amin. Gerakannya pertama ambil nafas dalam-dalam. Enggak. Lurus aja, lurus begini. Tangan ke atas. Angkat ke samping dulu. Tangan ke Ikuti samping. ikuti instruksi dari instruktur Ibu Jenita. Lalu tangan ke atas. samping, tangan ke atas. Kita olahraga sedikit ya. Lalu turunkan begini. Lihat jarinya. Apakah ada yang panjang seperti ini sebelah? Seperti ini misalnya. Rata. Sama. Rata jariku. Rata ya. Ada yang panjang sebelah? Ada. Panjang sebelah ya. Oke. Sekarang jarinya jangan dibuka, tangannya jangan dibuka, tetap dalam kondisi begitu. Kita berdoa yuk untuk Pak Bingki. Ada lain yang tangannya panjang sebelah? Ada lagi yang lain selain Pak Bingki? Gak ada, semuanya sama? Sama kemarin udah didoain. Kemarin didoain. Good. Yeah. Ada yang masih panjang sebelah? Ada? Semuanya sama selain Pak Bingki? Sama-sama. Sama. Mondi kakaknya juga udah sama ya Bu. Sekarang siapa yang mau doain Pak Bingki? Bu Mondi tuh. Saya challenge. Bu Mondi. Oh iya Bu Mondi yang udah itu kan. Enggak, jangan. Siapa yang mau doain Pak Bingki? Saya challenge. Kita belajar iman. Tangan yang panjangnya beda bisa rata, bisa sama. Lupa doanya. Siapa yang mau doain Pak Bingki? Ayo, siapa yang bersedia? Bu Mondi mau tuh Pak. Ayo Bu Mundi, doain Pak Bingki yuk. Saya pandu Ibu Mundi. Mari Ya, kita Mondi. berdoa. Bisa Mondi. Saya yang berdoa. Dipandu Oke, ya, Ibu Nur. Ibu Nur berdoa buat Pak Bingki. Engkau hadir Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang sempurna. Engkau menginginkan Tuhan hidup kami sempurna di hadapan-Mu. Saat pagi hari ini, tubuh, tangan, seluruh anggota daripada Pak Bingki sekarang sempurna, jari-jarinya sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Engkau Bapa yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih terjadilah ya Tuhan. Karena kami minta semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Bingki yang jarinya itu panjang sebelah, yang tangannya panjang sebelah. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, tangannya yang pendek itu memanjang. Ayo, tulangnya maju sampai sama rata. Tidak ada yang miring-miring, tidak ada yang panjang sebelah. Semuanya sama rata. Terus bergerak, tulangnya bergerak. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi pemulihan, terjadi kesempurnaan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pak Bingki bisa lihat lagi tangannya apa masih sama panjang? Apa masih panjang sebelah? Sebentar ya. Tangan ke samping, Tangan ke atas. kepala digoyang-goyang. Harusnya Depan. tadi tangannya dikantupin Goyang-goyang. jadi ngerasa banget loh. Kalau ditarik tuh ngerasa banget. Udah sama. Ya udah, Yeay. beri kemuliaan buat Tuhan. Pak Sini Sam, belum kaki. Pak Sam. Ya. Kakiku sama panjang, sebelah kiri agak pendek, Iya. sebelah kanan agak pendek. Sekarang udah sama. Tuhan, Tuhan, Terima kaki papa kasih. panjang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan. Amin.